Saya mengajak teman-teman semuanya yang saat ini sudah sembuh dari COVID-19 mungkin bisa berbesar hati untuk ikut mendonorkan yang istilahnya donor plasma ya. Buat teman-teman kita lain yang saat ini mungkin masih berjuang untuk sembuh dari COVID. Semoga tetap semangat ya, tetap semangat, terus tetap jaga prokes dan lain-lain supaya tidak terkena kembali. Dan jangan lupa untuk mendonorkan plasma ini untuk saudara-saudara kita yang mungkin terpapar lebih parah dari kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, Sobat PMI DKI Jakarta dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Nur Hasanuddin di channel PMI Provinsi DKI Jakarta, channel yang akan menyajikan aktivitas dan kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya berada di lantai 5 Aula Gedung Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Di tempat ini kita sama-sama akan menyaksikan sebuah aksi kepahlawanan dari sobat-sobat PMI yang dulu pernah merasakan terpapar COVID-19, kemudian mereka sudah sembuh, dan hari ini mereka dengan rela menyumbangkan plasma konvalesen yang akan mereka sumbangkan untuk sobat-sobat PMI yang hari ini masih berjuang melawan virus COVID-19 di berbagai macam rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pahlawan kemanusiaan yang hari ini rela mendonorkan plasmanya untuk saudara-saudaranya yang masih berjuang melawan COVID-19 di berbagai macam rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta. Apa pesan-pesan Bapak untuk saudara-saudara kita yang mereka sudah pernah mengalami COVID-19, Pak? Semoga tetap semangat ya, tetap semangat, terus tetap jaga prokes dan lain-lain supaya tidak terkena kembali. Dan jangan lupa untuk mendonorkan plasma ini untuk saudara-saudara kita yang mungkin terpapar lebih parah dari kita gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, Sobat PMI DKI Jakarta, ini salah satu pahlawan kemanusiaan yang mengajak seluruh teman-teman yang hari ini pernah mengalami derita COVID-19, kemudian sudah sembuh, ayo sama-sama datang ke PMI DKI Jakarta untuk mendonorkan plasmanya yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang hari ini berjuang melawan COVID-19. Sobat PMI DKI Jakarta, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu pendonor plasma konvalesen, dan kita akan bertanya lagi dengan salah satu pahlawan kemanusiaan yang rela mendonorkan plasmanya untuk saudara-saudaranya yang hari ini berjuang melawan COVID-19. Apa pesan dan ajakan Ibu untuk saudara-saudara kita yang hari ini sudah terbebas dari COVID-19? Saya mengajak teman-teman semuanya yang saat ini sudah sembuh dari COVID-19 mungkin bisa berbesar hati untuk ikut mendonorkan yang istilahnya donor plasma ya. Buat teman-teman kita lain yang saat ini mungkin masih berjuang untuk sembuh dari COVID. Dan bagi teman-teman lain yang mungkin saat ini masih sehat dan tidak terpapar COVID-19, mari tetap kita jaga, karena kita harus saling jaga satu sama lain agar kita semua bisa bebas dari COVID-19. Sobat PMI Provinsi DKI Jakarta dimanapun Anda berada, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan para calon pendonor plasma konvalesen, hari ini kita akan bertanya-tanya dengan salah satu pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Arya Sandiuda, Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan PMI Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Pak Arya? Baik, Bang Aceh. Sehat selalu ya? Sehat. Baik, terkait donor plasma konvalesen yang hari ini begitu sangat dinanti-nantikan oleh sahabat-sahabat kita yang masih berjuang melawan COVID-19, kira-kira apa yang menjadi syarat jika seseorang ingin melakukan donor plasma konvalesen? Ya, yang pertama Bang Acang, itu yang sudah sembuh dari terpapar COVID-19, dia harus
memberikan keterangan sudah negatif. Lalu setelah negatif itu ada waktu 14 hari baru dia boleh mulai berdonor. Maksimalnya ditetapkan itu 3 bulan, jadi maksimal 3 bulan, paling cepat 14 hari setelah negatif. Lalu kemudian dipastikan bahwa tidak ada penyakit yang mengganggu kualitas darah ya, seperti hepatitis, ada HIV dan sebagainya, dan itu nanti ada seleksi kesehatan selanjutnya. Dan juga kemudian yang paling penting dalam pendonor plasma konvalesen harus seorang yang untuk perempuan itu tidak pernah hamil sebelumnya, karena ada antibodi yang nanti tidak cocok ya dengan antibodi yang akan didonorkan plasma konvalesen. Jadi itu syarat-syarat yang memang membuat menjadi pendonor plasma konvalesen itu tidak semudah menjadi pendonor darah merah biasa, dan ini yang membuat PMI DKI kita bisa bilang kewalahan karena stok ketersediaan plasma konvalesen itu sangat terbatas dibanding permohonan plasma konvalesen yang terus meningkat sampai 200%, dan ini seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya. Data dari PMI DKI menunjukkan setelah ada kampanye donor plasma konvalesen, waktu itu Pak Wakil Presiden menyampaikan, tentunya mewakili Presiden Jokowi, itu cukup antusias ya, artinya ada peningkatan pendonor plasma konvalesen setelah adanya kampanye nasional. Itu di sekitar bulan Agustus September gitu ya, itu masih sangat rendah. Lalu kemudian Oktober November setelah adanya kampanye nasional, Oktober November Desember itu terjadi peningkatan. Tapi kemudian mulai lesu lagi di awal tahun 2021. Dan kita sangat berharap pentokoh, para influencer itu turut serta dalam mengampanyekan pentingnya penyintas menjadi pendonor plasma konvalesen sekarang ini, karena sekarang sedang melesu lagi. Di sisi yang lain itu permintaan terhadap plasma itu meningkat. Jadi memang plasma konvalesen ini harus terus dikampanyekan, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga seluruh masyarakat atau tokoh-tokoh yang punya pengaruh gitu, Bang Acang. Yang pertama, siapapun yang terpapar COVID-19 pasti merasakan ketidaknyamanan ya, pasti merasakan beberapa gejala yang membuat tidak nyaman, dan ketidaknyamanan ini harusnya menjadi memori yang mendorong ketika sembuh untuk membantu mereka yang masih terpapar COVID-19. Jadi bagi yang telah sembuh dinyatakan negatif, segera berangkat ke PMI terdekat, ke PMI DKI untuk berdonor plasma konvalesen. Kita hanya butuh waktu sebentar, 1,5 jam begitu, untuk kemudian bisa menyambung harapan dari para pasien yang masih terpapar dan memberikan mereka kondisi yang lebih baik. Jadi terapi plasma konvalesen ini tidak bisa diproduksi seperti obat-obatan lain. Ini hanya bisa diperbanyak dengan meningkatnya kesadaran dari kita sendiri, masyarakat DKI dan Indonesia secara umum. Sobat PMI Provinsi DKI Jakarta dimanapun Anda berada, demikian kita sudah melakukan sebuah kegiatan kemanusiaan, yaitu meliput kegiatan donor darah plasma konvalesen yang ini sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang hari ini sedang berjuang membebaskan dirinya dari paparan COVID-19. Kita ketemu lagi pada aktivitas dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lebih mantap lagi. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.